Ledakan yang kita pegang tuh udah kayak kalau kita nggak firm banget pegang, kita bisa kaget. Megang handgun, mau keren-kerenan kayak... Aku sama sekali itu baru pertama kali ngeliat senjata. Aku cuma gini, ini megangnya gimana ya? Ya, karena nggak mungkin kan ketika lagi adegan tembak-tembakan, gitu nggak mungkin. Nggak keren banget. Nggak keren terus salah lagi. Aku jujur, aku malah merasa tertantang. Memang pas pada saat baca skrip, aku agak anxious seperti yang tadi Bimo bilang. Karena ini skrip ajaib banget. Ini gimana kita cara eksekusinya supaya bisa terdeliver gitu kan. Tapi balik lagi, aku sebagai seorang pemain, aku men-challenge diri aku sendiri. Bisa nggak aku yang selama ini mostly main di film drama, dapat tawaran main di film action terbesar di tahun ini, dan aku bisa deliver itu langsung. Jadi dan aku bersyukur banget karena tadi udah Bimo cerita juga, Visinema tuh preparationnya keren banget. Kita semua difasilitasi benar-benar dengan ada bootcamp, adanya workshop hacking. Jadi intensif sekali dan pada saat kita syuting kita udah bisa tenang karena udah bisa menguasai skill-skill yang dibutuhkan. Tapi gue sempet sih, karena gue pas di bootcamp itu 3 hari non-stop. Gue gak boleh ceritain apa detailnya, tapi itu metode yang dipakai sama tim Armory untuk ngelatih kita. Dan di situ kan gak pakai earplug, itu harus dibiasain. Jadi ya 1 hari 2 hari lama-lama ya udah. Justru yang harus dibiasain adalah after 41 hari syuting, kan saya kebanyakan di call-nya di action gitu, beres adegan tembak-tembakannya itu pas pulang ke rumah itu bingung sih. Terjadi juga sama saya, Pak. Iya kan? Yang biasanya bom atau ledakan-ledakan dari senjata, tiba-tiba sampai rumah hening. Kayak bingung banget kok, ini aneh banget ya, kenapa sepi banget gitu. Ini gue yang zen atau emang? Oh ini terlalu emang zen, terus terlalu bisa. zen. Tapi kalau untuk di lokasi kita terbantu juga dengan earplug, Bim, karena supaya kita juga bisa fokus. Karena kalau untuk preparation kan emang kita benar-benar fokus dengan senjata. Tapi pada saat syuting itu tadi ada earplug karena kita kan juga sambil berakting. 80% practical effect, tapi kalau untuk CGI mungkin diperlukan untuk hal-hal, aduh aku takut spoiler, hal-hal yang diperlukan. Ada CGI-nya. Ada. Tapi 80%-nya practical effect. Nah, CGI-nya di part mana aja, kalian mesti nonton. Yang jelas adalah part-part yang... Ya nggak mungkin kita kerjain beneran deh, karena itu nontonnya Mas ya Mbak ya. Jadi kalau ngomongin soal besar tadinya, yang kami rasain adalah ketika baca skrip, itu project yang buat saya pribadi ya, buat gue pribadi tuh kayak, ini miracle nih gimana cara bikinnya nih skrip kayak gini. Emang bisa ya dieksekusi gitu. Tapi kan gue juga pernah lihat satu quotes gitu, which is yang posting juga Angga Dwi Sasongko di storiesnya. Kalau seseorang menawarkan kamu tiket ke bulan, ambil. Itu kan quotes yang kayak apa ya, bukan statement terhadap film ini, tapi itu secara nggak langsung emang bener sih, itu bisa terjadi sama setiap kita. Ketika lu dapetin kesempatan, kenapa nggak lu ambil? Karena kalau ngutip kata-katanya Pak Gita Wirjawan, talent is universal but opportunities are not gitu. Jadi iya nih, ini juga harus diambil dan kita tahu siapa kapten yang akan menerbangkan pesawatnya ke bulan gitu, quote unquote. Dan pas baca skrip ini emang sih ajaib, gede banget nih skalanya, skala kapasitas yang dibutuhkan kita, yang dibutuhkan dari kami setiap pemain juga akan besar nih. Mungkin besarnya buat kami as a pemain adalah di ranah itu dulu. Sampai akhirnya kami tahu ketika syuting, besarnya memang dalam banyak faktor dan variabel ya. Mulai dari persiapannya tuh, kalau dibilang berani ngeklaim project besar nih, budgetnya besar, tapi lu nggak tahu cara eksekusinya, itu juga jadi sesuatu yang aneh banget. Lu punya project gede, tapi kok nggak ke-deliver ya, gedenya di mana gitu. Kalau dari sudut pandang kami, as a pemain, besarnya tuh terasa banget ketika lagi time frame persiapan. Jadi ketika persiapan tuh ada workshop reading untuk pendalaman karakter, ada workshop hacking untuk car chasing, tapi car chasing nggak kita berdua ya, itu yang dapat Putri Ayudia sama Lutesha. Terus juga ada bootcamp buat kami yang memegang senjata. Jadi dari time frame persiapannya itu bisa kelihatan bahwa
memang untuk membuat sesuatu yang besar, diklaim besar, persiapannya juga harus serius kan, plannya juga harus matang. Ketika dieksekusi, kami yakin gitu dari apa yang kita pegang skripnya, miracle nih kalau udah dijalanin persiapannya, dan kami tahu eksekutornya siapa-siapa aja, mulai dari Angga, Taufan, produser gitu. By the way, ini filmnya Taufan sebagai film pertama Taufan sebagai produser. Jadi, congratulations untuk Taufan. Kami nggak tahu betapa gilanya hidup kamu dengan proyek sebesar ini di pertama kali. Betul banget. Dan ya, itu balik lagi ke pertanyaan soal besar. Segitu besarnya sih untuk kami, mulai dari skala produksinya, skala persiapannya, dan bagaimana mereka men-treat kami sebagai seorang yang, setiap dari kami ya, sebagai seorang yang memang dibutuhkan untuk menghidupkan karakter demi karakternya. Jadi bukan cuma besar nih, gua mau flexing gede. Gitu enggak. Bukan, besar dalam banyak hal. Dan satu lagi Bim, jangan lupa safety-nya juga. Nah, safety-nya juga keren banget. Jadi kadang banyak banget kalau untuk film action safety yang terlupakan, tapi kita juga punya Om Benny dari Armory, itu dia yang bertanggung jawab untuk safety dari kita semua. Jadi walaupun tim safety-nya juga ada Abah. Oh ya, ada Abah Dinar juga, tim safety-nya, safety coordinator. Dan jadi setiap kita megang senjata di lokasi, walaupun tuh banyak ledakan, dan ledakannya tuh semuanya praktikal ya. Jadi beneran kita juga pakai senjata beneran, kita pakai peluru kosong. Dan itu sangat berbahaya, tapi karena ada safety coordinator semua jadi terasa aman. Jadi bener-bener besar dari segala aspek. Kita makin terakhir kayak makin seru ya. Makin seru ya, malah kalau di hari... Jadi setiap orang pasti beda experience sih. Iya. Nggak tahu deh kalau... Kalau hari pertama jujur aku tegang banget. Hari pertama aku super tegang, tapi begitu hari terakhir aku malah sedih kayak ya ini kita udah nih syutingnya nggak boleh dilamain lagi ya, karena kayak itu tadi ternyata aku senang banget dengan skill baru yang aku dapat dari film ini. Kalau gue pribadi sih tensinya itu harus dijaga, karena once kita, karena gini, karakter gue itu kan namanya Emil Riyadi, dia tuh direktur kontra terorisme, jadi hubungannya sama kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Mostly setiap keputusan dia ada di lapangan akan berpengaruh sama nyawa anak buahnya atau nyawa orang yang diselamatkan. Kurang lebih seperti itu. Gue nggak bisa cerita lebih banyak, takutnya spoiler. Tapi untuk ngejaga level tensinya ada di level itu, pas day one shooting sama last day shooting, gue ngerasa yang gue rasain ya, gue ngerasa gue punya level tensi yang sama. Wow. Untuk ngejaga karakternya di situ, karena emang karakternya begitu. Iya benar. Oh, karakternya begitu, nggak naik turun sih. Maksudnya emang ketika lo dealing sama sebuah karakter, lo akan punya komitmen sama disiplin untuk ngejaga karakter itu hidup di dalam diri lo kan. Jadi mungkin itu sih yang gue rasain. Excitementnya ada, tapi tensinya. Soalnya kalau boleh di break nih ya, day one gue syuting, gue datang ke lokasi ngeliat mobil kebalik. Kebayang nggak tensinya? Itu Dewan lo, Bim? Itu day one gue datang ke lokasi syuting. Untuk nemuin missing puzzle di kepala gue bilang sama Angga, gue masih punya missing puzzle di kepala gue, rasanya gue nggak tahu tense-nya kayak gimana. Datang aja ke lokasi syuting, lu lihat. Siap ya, nonton ya? Iya, gue akan lihat. Pertama tembak-tembakan di jalan cengkeh, dang. Ini rasa seremnya boleh juga nih, tensinya udah mulai berasa kan. Begitu di bazooka, kebalik mobilnya di depan mata gitu kayak. Ini terjadi di Universal dan karakter lo bertanggung jawab sama hal ini, gimana yang lo rasain? Kayak ya udah, itu yang gue bawa dari awal sampai akhir. Dan scene akhir gue adalah scene battle, jadi kebayang kan tensinya ya, lihat itu dan battle, jadi harus di situ. Nggak mungkin gue pas dar, ya nggak bisa kan. Hai Chaos Lovers, aku Nika Nanjani. Saya Ganindra Bimo. Kami dari Cast Film 13 Bom di Jakarta. Jangan lupa nonton film 13 Bom di Jakarta mulai tanggal 28 Desember 2023 di seluruh bioskop kesayangan kalian semua di Indonesia.